Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Balik lagi di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan dengan canda. Wih. Gila nih. Ini tumben nih. Tumben kita malam ya. Biasanya siang nih kita. Siang. Terus gak seterang ini. Gak seterang ini. Kita memang niatkan. Kita niatkan. Peralatan-peralatan yang lebih support kita membuat video yang lebih bagus, Bang. Karena untuk teman-teman sobat Kotak-Katik. Kotak-Katik. Kita akan kasih yang terbaik. Siap. Ya kan? Dan paling ini ada MRT lagi. Ada MRT lagi lewat. Cuman untuk hari ini nih kita tumben ya untuk rekaman malam. Yeah. Dan kita mau bahas sesuatu yang fenomenal. Yang gak disangka-sangka. Gak disangka-sangka dan gak dingana-ngana tiba-tiba ada berita yang sangat mengejutkan di akhir-akhir ini. Benar, jadi kita belakangan dapat info kabar bahwa perusahaan istilahnya tempat untuk kita nyimpen emak-emak kita lah ya. Emak-emak. Sebelum kita lahir tuh udah ada tuh. Itu namanya Tupperware, tempat untuk nyimpen makanan dan minuman. Itu sedang mengalami kesulitan pembayaran utang. Ya, dan memang ini kan sangat familiar ya. Istilah nama Tupperware tuh malah kayak ibaratnya produk pengganti untuk semuanya. Iya, jadi tempat kontainer, istilahnya kan kontainer lah ya bahasa keren. Kontainer makanan apapun biasanya kita Tupperware. Betul. Biasanya. Walaupun bukan brandnya Tupperware, pakai Tupperware buat nyimpen makanan. Karena bingung kita kan ini namanya apa ya gitu. Atau enggak yang paling sering tuh istri gue bilang, Tupperware-nya jangan lupa dibawa pulang ya. Nah, padahal bukan merek Tupperware. Iya kan? Itu mahal tuh, ya gitu. Itu karena mungkin udah image dan persepsi orang terkait tempat penyimpanan makanan dan minuman itu. Benar. Cuman lo punya pengalaman gak nih sebelum kita bahas detail kasusnya ya? Lo punya pengalaman gak untuk tempat minum makanan itu yang lo pakai apakah Tupperware atau ada yang lain juga? Gue pakai Tupperware, jadi nyokap gue pakai Tupperware gitu ya untuk misalnya bekal makan gue waktu kecil. Dan sekarang pun istri gue juga nyimpen makanan gitu ya, makanan-makanan ringan kayak misalnya crackers ataupun misalnya ada peyek gitu, gue suka peyek, itu biasanya ditaruhnya di Tupperware gitu. Brandnya memang brand Tupperware gitu, karena udah istilahnya kebukti lah ya dari sisi kualitas dia memang kayak kedap udara. Jadi lebih tahan lama tuh. Jadi kalau makan peyek ataupun keripik nggak cepet melempem gitu. Jadi masih tetap krenyes-krenyes. Gak masuk angin. Gak masuk angin, bener. Nah kalau gue nih, gue dari kecil tuh inget mungkin zaman SD atau SMP di tahun 90-an ya. Nyokap gue tuh ternyata agen Tupperware bro. Oh anjir, garis keras penjualan Tupperware tuh di rumah gue bro. Terus? Jadi gue inget nyokap gue itu kalau dagang Tupperware itu selalu di arisan-arisan nih. Sistem yang dia pakai direct selling lah kalau bahasa keren di zaman sekarang ya. Padahal mah dulu mah ibu-ibu arisan jualan ya. Kalau di sistem arisan tahun 90-an itu kan lo bisa mempresentasikan barang ini Tupperware nyokap gue nih. Benar. Jadi bisa mempresentasikan barang yang lagi happening. Terus nanti dia akan bilang, "Bu, mau ngambil berapa? 5, 3. Oh, boleh dicicil, Bu. 3 bulan." Tapi enggak pakai bunga yang kayak sekarang ya, yang pay letter ya. Jadi ibaratnya ya nanti pas arisan ibu pas dapat ibu lunasin nggak apa-apa. Jadi sistemnya mereka tuh nyokap gue tuh dia ngambil barang dulu nih dari Tupperware-nya. Terus misalnya dia ngambil 10 nih, 10 tipe yang terbaru. Nanti dia kasih tuh contoh katalog. Itu yang paling memorable tuh. Katalog. Belum kalau sekarang kan kita kan belanjanya online ya. Online ya. Kalau dulu tuh zaman dulu masih pakai katalog. Rata-rata semua pembelian yang sifatnya direct selling, semuanya katalog. Lu masih ingat gak sih kalau ke luar negeri tuh banyak katalog-katalog dari Eropa segala macam, baik itu baju sampai pakai mainan. Nah, semuanya tuh katalog kan. Nah, jadi nyokap gue tuh kasih katalog-katalog tuh nih. Oh, jadi emang ini sih menarik ya. Jadi mungkin kita sedikit bahas sejarah Tupperware lah ya. Boleh. Jadi memang Tupperware tuh Tupper itu sebenarnya nama orang, nama belakang orang. Jadi Tupperware itu jadi kayak perangkat atau perkakas Tupper gitu. Jadi kalau Mosesware, Nico-Ware. Oke, jadi pakaian dalam ya. Kalau nama kita di depan jadi pakaian dalam. Benar. Jadi memang Tupperware itu dari 1946 Bang. Jadi udah 78 tahun. Oke, gokil. Tahun ini terus kalau sekarang tuh produknya sebenarnya tuh dia bervariasi, nggak cuman sekedar tempat kita nyimpan makanan. Walaupun inovasi pertama yang dia coba patenkan itu adalah tempat untuk nyimpan makanan biar lebih tahan lama. Oh, berarti mereka punya hak patennya? Punya hak patennya gitu. Nah, kalau sekarang itu produknya tuh sebenarnya ada 4.
ada food storage, tempat penyimpanan makanan, ada food preparation. Jadi kayak misalnya mau bikin kue gitu. Nah, peralatan untuk bikin kuenya tuh Tupperware juga punya sebenarnya gitu. Untuk mixing apa segala macam juga ngeluarin. Terus ada juga untuk serving itu piring, mangkok itu juga ada merek Tupperware sama On The Go. On The Go itu tempat bekal makanan yang biasanya kita buat mie jadi kotak gitu. Zaman dulu. Ataupun tempat minuman tahan suhu gitu. Oh, minuman tahan suhu yang ini dong. Yang tahan suhu yang kayak gini gitu. Nah, dan mereka bener kata lo. Jadi uniknya kalau kita belajar bisnisnya nih, mereka modelnya bukan kayak pasang iklan di billboard gitu, enggak. Jadi mereka awalnya seperti itu tuh, nyoba jualan gitu ya secara kayak publicity gitu ya, publish, tapi kurang efektif nih. Nah, akhirnya mereka menemukan cara yang paling efektif adalah biasanya cewek-cewek atau wanita-wanita itu kan gue nggak berusaha untuk menjadi feminis ya gitu, tapi dulu itu kan udah clear tuh yang nyari uang biasanya cowok. Nah, yang ceweknya itu biasanya ya mungkin ada ngurus rumah tangga atau dia mungkin punya kesibukan sendiri, tapi ada kecenderungan wanita-wanita ini untuk berkumpul, entah itu arisan, makan siang gitu. Jadi mereka tampaknya tuh kayak saling mempengaruhi gitu loh. Lu lagi pakai kalung apa, lu lagi pakai baju apa, lu lagi pakai dandanan apa gitu. Jadi itu dinilai jadi suatu hal yang menarik buat kalau lu mau misalnya menjual barang lu dari komunitas-komunitas arisan-arisan ini gitu. Oh, karena memang zaman dulu kan belum ada sosial media. Benar. Jadi ketika Ibu A memakai misalnya produk Tupperware. Ya. Ibu B belum tentu tahu. Benar. Baru di arisan itu mereka gue punya nih cara untuk menyimpan makanan yang lebih baik. Ya. Gue punya cara menyimpan makanan yang kalau jatuh gak pecah. Gak pecah, nah, benar. Di saat itulah dia ngasih fisiknya. Betul. Nah, jadi memang cara berjualannya kayak gitu ya nih kayak. Ya, jadi mereka sengaja, jadi bukan dibikin kayak kebetulan, tapi memang sengaja istilahnya membuat party, quote-quote party kayak pesta gitu. Nah, jadi party itu sebenarnya adalah ya kumpulan misalnya wanita-wanita yang punya komunitas gitu ya, di siang hari diundang ke salah satu rumah. Ya mungkin kayak nyokap lo misalnya ngundang arisan gitu ya. Nah, di situ sebenarnya dulunya itu sudah dibikin kayak etalase produk-produknya Tupperware. Oh. Gitu. Jadi memang bukan, kalau tadi kan lu misalnya kayak katalog gitu ya. Nah, kalau mereka yang dulu itu adalah memang barang kayak tempat penyimpanan Tupperware-nya tuh ada tuh di meja. Jadi bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dibuka, ditutup gitu. Terus dari situ mereka kayak mencoba untuk promosi. Nah, setelah itu sebenarnya nggak cuman sekedar lu beli dari gua, tapi kalau lu bisa bikin party-party di komunitas lu yang lain, nah mereka punya program khusus. Jadi lu bisa beli diskon. Dan lu akan dapat cuan dari selisih diskon pembelian lu sama harga pasarnya gitu. Jadi ya akhirnya kan kalau wanita-wanita itu jadi mikir, oh bisa nih gue sambil misalnya ngurus anak, gue bisa arrange party istilahnya gitu ya, atau pesta untuk jual barang-barang Tupperware. Jadi sambil bersosialisasi mereka dapat fee. Betul. Ibaratnya dari direct selling itu fee-nya langsung terasa atas harga yang mereka deal-kan. Betul. Gitu ya, dan di Indonesia cukup unik karena ini kan sebenarnya produknya bukan produk Asia gitu kan, produk dari luar negeri gitu. Amerika terutama. Amerika ya kan terutama. Nah, menariknya adalah sejak 2013 Indonesia itu adalah pasar terbesar dari Tupperware. Sejak 2013, Sejak 2013. Widih, gokil juga ya. Gitu. Jadi ya sebesar itu kira-kira pengaruh Tupperware di Indonesia gitu, atau saling mempengaruhi lah gitulah. Iya, karena gue juga lihat udah ada pabriknya di Bekasi. Oh iya. Jadi pabrik Tupperware itu ada di Bekasi. Mungkin karena tadi ya sejak 2013 banyak gitu ya. Makanya dia gak sungkan-sungkan juga buat pabrik kan. Benar, karena demand-nya cukup banyak kan di Jakarta kan, di Indonesia. Nah, lu pernah punya pengalaman apa khusus dengan Tupperware? Tadi kan lu misalnya nyokap lu jadi agent gitu. Tapi lu sendiri pernah gak sih pakai produk Tupperware, atau teman lu pernah pakai produk Tupperware gak? Gue pengalaman yang gak gue lupain sama Tupperware itu kalau ngasih kado nih di saat-saat kerja. Jadi kan kalau kita ngasih uang nih untuk yang pernikahan kan kurang, mungkin nominalnya bisa ketahuan lah karena dinomorin. Kadang-kadang gue ngasih seperangkat Tupperware waktu itu. Jadi misalnya tempat makan kantor, terus tempat minumnya, habis itu gue kasih ke temen gue. Atau enggak misalnya ke saudara gue nih yang merit, gue ngasih yang misalnya Tupperware yang mungkin warnanya sama, tapi bentuknya gede-gede, kecil gitu. Jadi kayak buat gift lah di zaman gue ya, tapi kayaknya lama-kelamaan juga akhirnya gue nggak pakai lagi. Gitu. Tapi paling aman dan ringan. Buat gue tuh Tupperware aman dan ringan. Dan untuk harga lo bisa milih lah.
Ya sesuai ada kebutuhan ya lo. ada harga ada kualitas kan Pak. Waktu Yes. itu kita mikirnya kan Yes, gitu. yes. Kalau gue sendiri juga sebenarnya ya nanti berhubungan sama apa yang mau kita bahas gitu ya, masalah mencoba adjust dengan situasi di pasar. Tapi pengalaman gue yang paling gue sering ingat adalah waktu gue SD, selain bekal Tupperware yang isinya mie kotak itu, gue tuh cukup sering minta temen gue itu minuman dari Tupperware-nya. Minuman? Ya waktu itu tuh kan istilahnya ada es jeruk lah, masih waktu itu kayak happening. Es jeruk tuh masih sesuatu hal yang cukup luxury lah gitu. Jarang tuh lu di saat SD atau SMP ya memang SD, agak beda. SD gitu agak kan. beda Biasanya kan kalau kita kan ya paling ke depan sekolah beli es teh gitu kan. Jadi es kenyot. Iya, es kenyot. Nah, jadi pada saat itu tuh gua merasa bahwa kalau ada teman gua yang bawa Tupperware dan isinya es jeruk itu kayak wah nih tajir banget nih kayaknya nih orang, terus kayak seger aja gitu. Nah kalau gue malah es kopi kalau gue men. Es kopi. Jadi kan agak ribet lah ya. Kalau es kopi itu kan harus lo buka dulu toples, lo seduh, terus lo panasin dulu airnya segala macem. Agak rempong sih. Tapi makanya gue suka diomelin nyokap gue karena wah ini kok berantakan loh kalau gue lagi kuliah ya waktu itu ya. Pas kuliah tuh berantakan lah dapur atau enggak itu gara-gara gue buru-buru gitu loh. Ya kalau misalnya bikin kayak es jeruk tadi itu juga kayaknya kalau bikin pakai buah asli tuh lebih enak tuh, lebih mantep. Cuman kan effortnya luar biasa gitu kan. Pagi-pagi istri mesti bangun pagi metik buah jeruk. Gila, misalnya dia punya kebun jeruk gitu kan. Ngana tinggal di daerah kebun jeruk literally atau di kampung ya. Iya bener. Nah, jadi sekarang kita ada satu inovasi baru nih Bang. Apa nih? Nah, jadi sekarang udah gampang tuh kalau misalnya lu lagi kerja atau lu lagi aktivitas, terus hawa lagi panas kan, Jakarta apalagi sekarang lagi panas nih. Ya. Nah, instead of lu misalnya beli kopi yang ya harganya lumayan mahal lah ya, mungkin di atas 15.000, di atas 20.000. Sekarang ada inovasi untuk lu bisa dapat minuman segar dengan harga yang affordable. Wih, apa tuh namanya Nick? Namanya adalah teh poci instant powder. Wih, ini nih kayaknya nih ada tagline-nya Nick. Ada tagline-nya ya. Es teh poci instant powder, segerin segera. Jadi ini emang inovasi baru yang gue juga baru tahu nih dari teman gue kemarin Nick. Ini yang kita ada 2 rasa. Ada 2 rasa. Nah, ini kita kasih lihat aja ya. Ada yang warna merah ini. Teh es gula aren. Tarik gula aren, ya kan? Terus ada yang biru. Pandan vanilla. Plus selasi. Oh, jadi selasinya asli ini ya. Asli. Jadi memang dia tuh inovasi teh pertama di Indonesia yang ada teksturnya. Ada teksturnya gitu ya. Jadi bukan cuman sekedar minuman, cairan, liquid, tapi juga ada kayak teksturnya. Betul. Nah kita sambil ngelihat produknya ini nih kita cheers dulu dong. Oh iya, kebetulan kita juga udah prepare nih. Nah, salah satu kelebihan dari teh poci instant powder ini dia tuh nggak perlu air hangat. Yoi. Walaupun pakai air hangat itu preferensi, tapi hanya dengan air dingin itu juga udah bisa diseduh. Cheers dulu, guys. Segerin, segera. Mantap banget nih. Mantap. Kalau buat gue ya, manisnya nggak terlalu manis lah. Jadi masih pas, light. Jadi nggak terlalu berat gitu. Betul. Jadi buat gue juga ini light, enak lah, seger gitu. Iya sama. Kalau yang gue rasain nih untuk yang ingin kita minum sekarang nih teh tarik gula aren. Teh tarik gula aren. Ini kan lu jarang banget ngelihat teh tarik itu dicampur sama gula aren. Oh biasanya bener, biasanya kopi. Atau enggak teh sama gula putih. Iya, ini kalau dibilang nih inovasinya Indonesia banget. Jadi dia campurnya sama gula aren, makanya nggak terlalu manis. Nah, yang paling penting juga nih Bang. Apa? Tadi kan bisa diseduh dengan air dingin. Ya. Terus ada teksturnya tuh enak. Yang paling penting itu adalah murah. Kalau boleh tahu berapa sih harganya bro? Di bawah 2.000 lah pokoknya. Gitu. Per saset. Gitu. Jadi kalau kita tadi nih ngomongin terkait, kita mau buru-buru nyeduh. Ya, betul. Ya kan? Ini gak usah ribet teman-teman, tinggal lo mau pakai Tupperware bisa, ya kan? Ya. Mau pakai gelas juga bisa. Makanya ini tinggal diseduh, masukin pakai es batu juga lebih enak. Benar. Ya kan? Kalau lo nggak mau pakai es batu, pakai air dinginnya cukup. Benar. Habis itu lo tinggal berangkat deh. Iya dan tentu lo bisa saving kan. Kalau misalnya minimal mungkin 10.000 lo bisa saving cost gitu kan. Oh iya. 10.000 dikali 30 jadi 300.000 gitu. Setiap itu bulan lumayan juga.
Lumayan tuh, kalau bisa 2 bulan 3 bulan bisa beli emas. Bisa beli emas, betul. Betul, lagi mahal kan sekarang kan. Betul. Cuman kalau gue nih kalau ngomongin kayak gini ya minuman seduh gini ya, gue memang agak milih men. Oh gitu. Iya, jadi yang gue pilih itu satu, ini ternyata lebih gampang kita cari online nih sekarang. Oh, lebih gampang ya, jadi tinggal pesen nanti dikirim ke rumah gitu ya. Iya, jadi kan kayak misalnya gue kan kantor ya, di kantor kadang-kadang, aduh gue mau pingin minum yang manis nih, tapi kalau gue beli terus ke satu toko kopi kan bisa bangkrut lah ya. Benar. Nah, gue mikir ya udah deh gue coba cari. Ya. Nah, ini di mana sih produknya? Di e-commerce ada gengs. Ada. Jadi sobat kotak-atik untuk teh poci ya kan nih. Teh poci instant powder. Instant powder. Yang untuk gula aren bisa didapat di toko-toko online. Siap. Segera langsung beli dan nikmati segernya. Asik. Segerin? Segera. Itu paling penting, men. Nah, ngomong-ngomong masalah Tupperware, kita kan tadi di awal bahas tentang berita gitu ya, bahwa Tupperware lagi dalam masa sulit lah kita bilang. Nah, mungkin gue sedikit ngasih konteks gitu ya, nanti mungkin lu bisa tambahin, ini adalah perjalanannya gitu, kenapa dia akhirnya bisa sampai kesulitan keuangan. Oke. Jadi gejalanya tuh sebenarnya dari COVID sebenarnya, ya pasti kan semua bisnis di masa COVID semua turun gitu kan. Nah, tapi sama mereka masih bisa cukup untuk bertahan. Nah, tetapi di November 2022 mereka udah mulai bilang nih ke orang yang ngasih utang ke mereka, ke krediturnya, kayaknya gue akan mengalami kesulitan keuangan nih, gitu. November 2022, tapi masih diusahain. Dan mereka sebenarnya melihat gejala, kayaknya kalau generasi-generasi kita sekarang ini jarang nih ada model yang kayak arisan-arisan, ya kan? Oke, karena belum ada sosial media. Ya, karena udah ada sosial media, jadi kumpulnya ya secara digital. Betul. Gitu kan. Nah, sehingga mereka udah mulai kesulitan nih untuk nyari tempat untuk channel untuk jualan. Mereka akhirnya mencoba untuk jualan online tahun 2023. Nah, bayangin deh e-commerce boomingnya kapan? Tupperware baru mulainya 2023. Lah, baru tahun lalu? Baru tahun lalu. Buset. Jadi selama ini mereka sebegitu pongahnya gitu ya. Sebegitu yakin dan pedenya bahwa bisnis model mereka yang sekarang dengan model direct selling yang tadi lu bilang, antar orang mempengaruhi orang lain, terus ya kita bisa bilang ini kayak multi level marketing, itu masih works gitu. Mereka berasumsi itu akan masih works gitu. Nah, ini ternyata turns out nggak seperti itu, berubah gitu. Dan puncaknya September 2024, nah mereka mencoba mengajukan proteksi terhadap kebangkrutan di gitu. Amerika. Di Amerika gitu. Cuman tambahannya nih kalau gue lihat juga, selain dia nggak bisa works dengan metode direct selling, sekarang rata-rata yang membeli barang ini adalah generasi Z. Oke. Jadi generasi yang udah benar-benar concern dengan lingkungan. Ya. Dan produknya Tupperware rata-rata semuanya plastik. Oke, ya benar-benar. Rata-rata semua plastik. Jadi itu yang ngebuat kayak buat mereka, wah gue ngapain beli plastik lagi? Iya. Ya kan, makanya ada beberapa produk pesaingnya Tupperware yang memakai bahan material di luar plastik. Ya kayak apa, kaca gitu ya? Kaca, terus misalnya ada yang make mungkin campuran plastik yang lebih kuat. Ada juga yang make baja men. Baja? Ada yang pakai baja. Stainless steel kali? Bukan? Ya baja tapi mungkin diubah lah. Tapi kan maksud gua dia nulisnya tuh ada 3 lapis bajanya nih. Jadi makanya dia lebih tahan dingin lagi. Oh iya benar, jadi lebih kuat ya, lebih kuat, tahan dingin sama tahan panasnya lebih kuat. Kalau plastik kan tadi kan kita bahas kan dia kan tidak terlalu kuat, tahan lama. Tapi kalau dibilang yang paling ringan yang mana? Udah jelas Tupperware. Benar. Cuman karena concernnya lingkungan, banyak yang membuat selain direct selling yang nggak works, dari sisi materialnya juga tidak digemari. Benar. Gitu. Nah makanya beli es teh poci instant powder. Bisa nyambung ke sana kawan awal ini. Makin jago lu. Jadi pakai Tupperware diisi es batu bisa langsung seduh. Oh iya itu benar. Benar kan? Enggak perlu yang penyimpanan yang panjang gitu. Betul. Informasi aja. Betul. Nah, kalau gue sih sebenarnya ngelihat satu hal itu masalah kaca juga secara estetik pasti kan lu kayak lebih suka ngelihat suatu hal yang berkilau gitu kan, kaca. Terus yang paling kerasa sebenarnya ya kalau gue sih, orang sekarang udah makin pengen beli barang yang lebih murah sih gitu. Jadi ada prioritas nih. Dia nyarinya lebih murah dan masalahnya juga Tupperware tuh barangnya kan bagus. Kita bilang sangat bagus, jarang rusak. Benar. Jadi kalau lu udah beli sekali, ya udah kayaknya lu untuk beli lagi tuh ya sampai mungkin belasan tahun kemudian sampai bener-bener
rusak, which is itu juga jarang orang, misalnya nyokap gue juga mungkin masih pakai produk Tupperware yang dibeli dari zaman kita masih kecil gitu kan. Betul sekali. Iya kan, jadi beda apa ya, kita di satu sisi ini kalau ngomongin bisnis ya, lu pengen bikin produk sebagus-bagusnya, misalnya kayak mobil gitu. Kalau mobil terlalu ya, tapi oke lah mobil, ataupun misalnya baju gitu kan, lu pengen sebagus-bagusnya, seawet-awetnya. Nah tapi ya lu mesti pikir juga, kalau belum beli awet berarti kesempatan dia untuk beli lagi itu kecil, makin kecil. Benar, dan itu terbukti dengan mungkin generasi nyokap kita lah ya. Mereka memang sebenarnya membeli lagi Tupperware itu kalau memang lagi ada produk yang baru dan unik. Tapi itu udah jarang. Benar. Makanya mungkin mereka yang nggak mengantisipasi adalah perubahan generasi pembeli nih. Perubahan generasi pembeli, benar. Itu yang ngebuat mereka mungkin gak bisa survive dengan yang lain gitu loh. Padahal kan kita tetap harus bawa minuman begini kan. Benar. Gue juga harus minum kan. Betul. Istri gue selalu mengingatkan untuk minum minimal 2 liter tuh sehari. Nah sayangnya sekarang itu Tupperware itu belum masuk tuh ke dalam kayak pembicaraan, gue mesti beli apa ya untuk bisa minum 2 liter sehari gitu. Ya. Nah sekarang sebenarnya ada data nih keuangan yang mungkin sedikit biar agak lebih pinter dikit lah. Asik. Gitu kan. Episode spesial gitu kan. Jadi kalau Tupperware itu sebenarnya kan dia udah lama, cuman ini kita merangkum ke kondisi keuangannya dia dari 2006 sampai 2022. Nah, untuk 2023 itu laporan keuangannya belum keluar gitu. Jadi untuk sedikit ngasih konteks, dia tuh sebenarnya dari 2006 sampai 2018 itu cukup stabil penjualannya. Di sekitar 2 miliar US dollar. Kurang lebih segitulah, naik turun, ya naik, ada puncaknya dia turun. Nah, kemudian secara margin operation itu juga di kisaran 10 sampai 12%. Oke lah. Ya lumayan operating profitnya gitu, profit operasionalnya. Nah, marginnya juga masih di kisaran angka 6,5% dan stabil di angka-angka itu aja tuh. 6,5, 6,7% rata-rata ya gitu. Nah, baru di 2019 itu ngedrop dari yang 2 miliar US dollar jadi 1,6 miliar gitu. Sampai terakhir di 2022 itu 1,3 miliar. Jadi memang top line-nya dia itu udah mulai turun tuh gitu kan. Sementara ini insight-nya aja ya. Dia kan punya utang. Pasti. Nah, ya kan dia punya utang, tapi utang ini itu nggak segera diselesaikan gitu loh. Jadi balance utangnya dia itu di angka sekitar 500 sampai 700 juta US dollar setiap tahunnya. Padahal bisa dia bayar ya harusnya. Padahal sebenarnya dia bisa bayar. Iya, dengan margin 6%. Tadi kan revenue 2 bio kan? Ya, 2 miliar benar. 2 miliar kan? Ya. Seharusnya kan dia bisa bayar setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh. Bener, minimal lu cicil lah gitu kan. Iya. Cicil. Tapi itu tidak dia lakukan. Nah, ini puncaknya di tahun 2021-2022. Persis seperti apa yang terjadi dengan Silicon Valley Bank yang kita pernah bahas. Ya, yang CEO-nya terbang tuh. Ya. Jadi bunganya melonjak. Tiba-tiba karena suku bunga federal, bunga Bank Sentral Amerika itu naik gitu kan. Jadi dia bayar bunganya jadi makin mahal, revenue-nya turun. Nah, ketemu deh. Makin amsyong gitu. Cash flow-nya minus. Jadi operating cash flow-nya juga mengalami minus. Bayar utang bunganya aja nggak bisa, apalagi bayar pokoknya. Waduh, gitu. Nah, itu yang jadi concern gitu. Jadi ya mungkin mereka berpikir suku bunga juga paling naiknya berapa sih gitu kan. Mereka nggak pernah antisipasi ya, kalau istilah itu black swan gitu kan. Angsa hitam yang terjadi mungkin satu dari sekian ribu angsa putih gitu. Nah, tapi ketika itu terjadi selesai sudah, lu nggak siap gitu. Ya, dan yang bisa kita lihat juga dari datanya Niko tadi, belum ada terobosan ke arah digital nih. Benar. Ya kan, yang tadi lu bilang kan penjualannya stuck aja di angka 2, 1,5, 1,6, 1,3, makin lama makin turun malah kan. Iya. Dan belum ada terobosan yang signifikan. Benar. Dan dia udah ganti beberapa kali CEO kan. Iya. Memang kalau kita lihat juga Tupperware itu tidak merubah materialnya juga nih. Masih sama terus masih ya. Masih sama. Ya ibaratnya plastik masih menjadi dominasinya mereka lah. Dan belum ada terobosan marketing kayak misalnya dia bekerja sama dengan Disney. Ataupun tema-tema yang lain. Ya Tupperware-nya masih kayak zaman nyokap kita dulu. Iya. Per warna, per musim. Tapi gak ada corak lain selain warna. Misalnya merah sama hitam kayak gini. Gak ada yang lain gitu loh. Jadi ibaratnya hanya bermain komposisi warna. Bukan komposisi corak-corak yang kayak sekarang gitu loh.
Jadi walaupun brandnya Tupperware itu sangat kuat gitu, tapi baik lagi perubahan zaman juga pasti akan menuntut perubahan operation gitu ya, perubahan cara marketing gitu. Nah, contohnya sama kayak es teh poci instant powder ini. Benar. Ini inovasi baru di Indonesia, teh dengan ada tekstur. Sama dia tinggal diseduh dengan air dingin. Dan harganya murah. Mantap. Jadi itu paling, apalagi Bang Moses? Mungkin gue akan nambahin satu terkait kompetitornya yang sekarang lagi ngetren nih. Oke. Jadi kita kan udah ngomongin terkait Tupperware nih. Ya kita nggak tahu, mungkin dia bisa merestrukturisasi utangnya, kita juga nggak tahu. Tapi yang udah pasti banyak beberapa tempat minuman yang happening di Indonesia. Contohnya Corkcicle. Yoi, bener itu ya? Anak SCBD tuh yang biasanya beli. Dan dia happening tahun 2022 men. Oke. Yang paling lo lihat karena tadi lo ngomongin masa COVID. Tupperware turun. Tapi lo lihat tahun 2022 semua orang inden beli Corkcicle di luar. Karena nggak pengen sharing tempat minum. Mereka pengen punya tempat minum sendiri tuh. Yang udah sendiri terus berkelas. Harganya itu kan kisaran dari 600.000 sampai 1,2 juta. Ya benar. Dan bedanya mungkin sama tumbler Starbucks deh lawannya. Tumbler Starbucks itu mainnya di 400 sampai 700-an lah. Tapi bedanya yang ini kuat banget nih, bisa 24 jam bro. Itu berarti es batu bentuknya masih kotak masih kotak bener masih. Milimeternya masih sama tuh. Masih sama kayaknya. Jadi dengan cuaca panasnya Jakarta, dia kuat banget Ben. Tapi memang harganya bisa 1,2 juta tuh tumblernya. Jadi esnya masih kuat, jadi ketika lu habis minum, lu isi air putih, bisa tuh, apalagi ditambah diseduh es teh poci instant powder. Dan yang gokilnya nih, kalau lo minum pakai Corkcicle, itu nggak cuman kayak tadi nih, misalnya kita minum pakai Tupperware. Image-nya masih emak-emak. Atau nggak image-nya tempo 90-an. Anak mami lah ya. Iya mungkin anak mami lah ya. Atau nggak, nih suami takut istri nih ya. Tapi kalau lo bawa Corkcicle, sambil main tenis, sambil main golf, atau lo nongkrong di bar. Wah ini something nih orang nih. Jadi ada nilai tren yang ditempel di produk. Jadi inovasi dari Corkcicle itu sama. Dia awalnya lo tau gak apa? Tempat untuk minum wine bro. Si Corkcicle itu? Corkcicle itu. Jadi, pantas kelasnya beda ya? Kelasnya udah beda dari lahir. Tapi dia berinovasi tadi. Ketika dia udah masa COVID tadi nih. Dia ada R&D segala macem. Dia kerjasama tau gak lo sekarang sama siapa? Harry Potter. Walt Disney. Yang punya fanbase gitu ya. Star Wars. Jadi dia ngeluarin produk yang ada gambarnya limited edition. Sehingga dan paling gilanya semuanya lu bisa beli online. Jadi lu gak usah jauh-jauh ke US. Dan yang gilanya free shipping bro ke Indonesia. Serius free shipping? Serius. Bisa coba nih. Ini kita malah jadi promosi Corkcicle. Tapi maksud gua ini yang jadi kita udah belajar nih dari Tupperware. Tapi kita juga harus belajar dari kompetitor yang survive. Mereka menciptakan identitas yang baru gitu ya. Dan gokilnya kenapa dia bisa murah nih? Yang nggak murah lah ya, di angka middle lah ya. Pabriknya di Cina. Lo bisa bayangin nggak produk US? Brand US. Pabriknya di Cina. Terus lo jual dengan tambahan inovasi segala macam. Cuannya bisa berapa bro? Bisa 200-300% kali tuh. But kita belum bisa ngomong karena si Corkcicle ini juga dia bukan perusahaan yang terlisting. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak cari info ya. Ya bisa cari info juga, dan yang penting kita bisa belajar nih teman-teman. Kalau lo nggak berinovasi kayak es teh poci instant powder ini, lo bakal ditinggal sama zaman bro. Siap. Ya kita doain semoga Tupperware juga bisa segera memperbaiki situasi dia gitu ya. Kalau gue lihat dia juga udah mulai jual aset apa segala macam. Jadi dia masih ada intention baik lah gitu. Untuk mempertahankan bisnisnya dia gitu ya. Moga-moga biar kita juga nggak sedih, apalagi mak kita jangan sampai mereka sedih gitu ya. Nyokap gue sih udah sedih sih. Tapi jangan lupa juga untuk support kita dong. Iya, subscribe Podcast Otak Masuk di Spotify, dan juga kasih rating yang oke, bagus, kasih komen, dan mungkin kasih juga ke kita pengalaman lu pakai Tupperware gitu. Misalnya pada saat lu masih kecil atau pada saat lu udah jadi berumah tangga, share aja pengalaman. Siapa tahu nanti kita bisa coba bacain gitu ya. Oke, terima kasih Sobat Kotak Atik atas supportnya kepada kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.